Mobil reguler yang dijual di Indonesia atau bahkan dunia tentu aja sudah lolos yang namanya tes tabrak. Tes tabrak sendiri sangat penting untuk menentukan seberapa aman mobil tersebut. Menariknya di sini adalah, untuk Indonesia sendiri, bis misalnya, tidak ada satupun bis yang dites tabrak di Indonesia. Kenapa? Ya karena pabrikan hanya boleh menjual sasis dan mesin aja. Sisanya harus karoseri yang merakitnya. Sedangkan truk untungnya masih boleh pabrikan menjual secara utuh, tapi ya kebanyakan juga sudah bekerja sama dengan karoseri. Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah truk di Indonesia juga dites tabrak? Jawabannya untungnya iya. Jika truk tersebut digunakan di negara produsen, katakanlah produsen Cina, truknya sudah lulus uji tabrak, apalagi truk yang statusnya CBU, tentu aja sudah uji tes tabrak juga. Namun bagaimana truk ini dites tabrak? Dan seberapa penting tes tabrak pada truk? Jadi tidak seperti mobil penumpang, truk akan memerlukan pengujian khusus untuk memastikan mereka aman di jalan. Yang berarti pengujian tabrakan untuk truk mencakup berbagai jenis uji. Misalnya yang pertama, uji dampak depan. Dalam pengujian ini akan mensimulasikan tabrakan frontal untuk mengukur seberapa efektif struktur depan truk menyerap dan menyebarkan energi tabrakan. Kemudian uji dampak samping, dan hal ini untuk mengevaluasi kemampuan truk melindungi penumpang dalam tabrakan samping. Selanjutnya ada uji rollover, dan hal ini akan mengukur stabilitas kendaraan dan efektivitas fitur perlindungan saat terguling. Dan terakhir ada uji dampak belakang, dan hal ini akan menguji seberapa baik truk menahan tabrakan dari belakang. Menariknya di sini adalah, uji tabrak yang ekstensif akan melibatkan uji dampak, termasuk tabrakan dengan penghalang offset dan tabrakan frontal. Bayangkan, truk seberat 120 ton akan ditabrakan ke objek keras dengan kecepatan 60-100 km per jam. Apa yang akan terjadi? Tentu aja tabrakan yang mengerikan. Dan ketika tabrakan selesai, peneliti akan mengevaluasi kerusakan pada boneka uji di dalam kabin truk. Dan data ini sangat penting untuk mengembangkan perbaikan guna meningkatkan keselamatan pada kecelakaan di masa depan. Kemudian selain pengujian kabin, truk juga akan diuji untuk pelindung underride. Tapi ini untuk truk semi aja. Kenapa harus ada tes underride? Tentu aja fitur ini sangat penting karena ini bisa melindungi kendaraan penumpang saat terjadi tabrakan belakang atau samping. Karena ini truk semi yang berarti mayoritas ada di Amerika Serikat, pada tahun 2019 lebih dari 850 pengemudi Amerika Serikat tewas akibat tabrakan semacam ini. Dengan demikian, Insurance Institute for Highway Safety atau IIHS selalu menguji pelindungan ini dengan menabrakkan bumper logam di belakang dan sisi trailer pada kecepatan 60 km per jam. Tapi sayangnya pengujian ini tidak wajib untuk memenuhi standar keselamatan trailer di Amerika Serikat. Dengan semua data yang dikumpulkan ini kemudian akan dianalisis secara menyeluruh untuk menilai kinerja sistem keselamatan, termasuk airbag, sabuk pengaman, dan komponen struktural lainnya. Dan peneliti juga akan memeriksa resiko cedera pada pengemudi dan penumpang, deformasi kendaraan, dan efektivitas fitur keselamatan itu sendiri. Tapi kenapa harus dilakukan pengujian? Jadi pengujian tabrak truk dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan kendaraan dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang berarti model baru biasanya akan dapat menjalani pengujian untuk memenuhi standar keselamatan sebelum dipasarkan. Sementara lembaga regulasi dapat melakukan pengujian acak atau periodik pada model yang sudah ada untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Menariknya di sini adalah, selain pengujian fisik, produsen juga akan menggunakan simulasi komputer untuk memprediksi dan menganalisis kinerja tabrakan. Dan simulasi ini akan membantu menyempurnakan desain dan mengidentifikasi potensi peningkatan keselamatan sebelum pengujian fisik dilakukan. Tapi tidak semua tes tabrak ini sama. Jadi, beda negara, beda caranya. Katakanlah negara Amerika dan benua Eropa. Ya karena kedua wilayah ini biasanya akan memiliki standar dan protokol pengujian sendiri untuk kendaraan, termasuk truk semi. Misalnya Amerika Serikat.
Amerika Serikat, tes ini ada di bawah National Highway Traffic Safety Administration atau NHTSA. Dan NHTSA akan menetapkan standar keselamatan kendaraan dan melakukan uji tabrak untuk mengevaluasi ketahanan kendaraan terhadap tabrakan frontal dan samping. Sedangkan Eropa ada di bawah Komisi Eropa, dan Komisi Eropa akan menetapkan standar keselamatan. Dan pengujian sering dilakukan oleh Europe New Car Assessment Program atau Euro NCAP yang mencakup uji tabrak depan, samping, dan dampak pejalan kaki. Menariknya di sini adalah regulasi Eropa cenderung lebih luas, yang mana biasanya akan mencakup lebih banyak uji dinamis seperti perlindungan pejalan kaki, rollover, dan zona remuk yang lebih ketat. Di sisi lain, pengujian Amerika Serikat lebih fokus pada ketahanan dampak frontal aja. Kenapa begitu? Tentu aja hal ini mencerminkan kecepatan tinggi dan jarak jauh yang lebih umum di jalan raya Amerika. Terlebih lagi, jenis triknya juga berbeda. Amerika tentu aja banyak long nose, dan long nose akan menjadi zona remuk atau crumple zone untuk menyerap energi dan mengurangi dampak kecelakaan pada pengemudi. Sedangkan di Eropa kebanyakan cap over kayak di Indonesia, yang berarti dengan mesin di bawah kabin, pengemudi akan lebih dekat ke titik dampak. Tetapi desain ini akan memberikan visibilitas lebih baik dan biasanya dilengkapi teknologi keselamatan canggih seperti peringatan keluar jalur dan cruise control adaptif. Menariknya di sini adalah ada beberapa produsen yang mengambil langkah uji tabrak lebih jauh lagi. Kita ambil contoh produsen seperti Volvo dan Scania. Produsen ini bahkan melakukan uji kekuatan kabin, padahal hal ini tidak diwajibkan oleh regulasi internasional. Misalnya, dalam uji kekuatan kabin Swedia, kabin harus menahan tekanan intens, termasuk beban berat sebesar 15 ton di atap dan beban barrel seberat 1,4 ton yang diayunkan ke pilar depan dan dinding belakang kabin. KPI-nya, kerusakan tidak boleh menembus ruang keselamatan pengemudi untuk dianggap berhasil. Kemudian selain itu, di beberapa negara di Eropa juga sudah mulai menerapkan truk listrik. Dan truk listrik sendiri cukup berbeda dalam hal tes tabraknya, yang mana truk listrik akan melakukan tes. Misalnya baterai truk listrik akan ditempatkan di luar kabin dan fungsinya untuk menggantikan tangki bahan bakar. Jika kita lihat hasil tes yang ada dilakukan oleh Scania melakukan uji tes ini dengan menabrakkan truk listriknya ke Volkswagen Golf dengan kecepatan 60 km per jam untuk mengevaluasi perlindungan baterai dan desain keselamatan secara keseluruhan. Jadinya iya, tes tabrak oleh beberapa produsen dilakukan secara serius. Dunia pengujian tabrak truk adalah jaringan kompleks dari evaluasi, simulasi, dan skenario dunia nyata. Dan setiap uji tabrak akan menjadi fondasi dalam upaya tanpa henti untuk membuat jalan kita lebih aman. Baik itu uji kekuatan kabin Swedia yang ketat atau analisis mendalam terhadap perlindungan underride. Setiap pengujian adalah langkah maju untuk memperkuat kendaraan-kendaraan raksasa ini. Dengan wawasan yang diperoleh, produsen terus menyempurnakan desain dan fitur keselamatan demi melindungi pengemudi, penumpang, dan semua orang yang berbagi jalan raya. Dan sayangnya untuk Indonesia sendiri tidak ada penekanan ke hal ini. Asal lulus uji KIR, semua terkesan sudah beres. Padahal enggak gitu, masih banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan adanya tes tabrak, produsen bisa melindungi pengemudi bahkan orang lain di sekitar truk. Ya, cukup disayangkan di Indonesia tidak ada peraturan seketat ini. Ya, namanya juga negara berkembang. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.